Selamat pagi semuanya. Setelah minggu lalu kita belajar tentang konfigurasi elektron pada kulit, hari ini kita akan belajar konfigurasi elektron pada subkulit. Konfigurasi elektron menggambarkan penataan elektron-elektron dalam suatu atom. Minggu lalu kita sudah belajar tentang kulit. Di dalam kulit ini terdapat subkulit, dan di dalam subkulit itu terdapat orbital. Di dalam orbital ini berisi elektron-elektron. Kita sudah mengenal beberapa kulit, yaitu kulit K, L, M, NO, dan sebagainya. Kemudian subkulit itu ada 4, yaitu subkulit S, subkulit P, subkulit D, dan subkulit F. Jadi, dalam subkulit S itu memiliki orbital 1 atau jumlah orbital pada subkulit S itu adalah 1. Dalam satu orbital itu bisa ditempati oleh maksimal 2 elektron. Maka subkulit S itu bisa menampung 2 elektron. Pada subkulit P itu memiliki jumlah orbital 3. Maka subkulit P ini bisa menampung maksimal 6 elektron. Subkulit D memiliki jumlah orbital 5. Maka subkulit D ini bisa menampung maksimal 10 elektron. Sedangkan subkulit F memiliki 7 orbital, maka di situ akan ada 14 elektron. Contoh, jika terdapat 3S2, itu artinya terdapat pada kulit ketiga, jadi angka 3 di depan ini menyatakan kulit, kemudian S ini menyatakan subkulit, dan angka 2 ini menunjukkan jumlah elektronnya. Jadi terdapat 2 elektron. Contoh yang kedua, 4D5. Angka 4 ini menunjukkan kulit, jadi dia terdapat pada kulit keempat, kemudian pada subkulit D, dan jumlah elektronnya ada 5. Aturan dalam penataan elektron ini adalah, kita akan mengenal beberapa aturan dalam penataan elektron. Yang pertama adalah aturan Aufbau, larangan Pauli, dan aturan Hahn. Kita bahas satu persatu. Aturan Aufbau, yaitu elektron mempunyai kecenderungan untuk menempati subkulit yang tingkat energinya rendah. Jadi nanti elektron itu akan menempati subkulit dari energi yang paling rendah, kemudian naik-naik sampai ke yang paling tinggi. Urutannya adalah seperti ini. 1S itu lebih kecil dari 2S, kemudian 2S ini lebih kecil dari 2P, dan 2P ini lebih kecil dari 3S, dan seterusnya. Urutan tingkat energi pada subkulit, yang pertama S, kemudian SP, nanti ini SP-nya 2 kali, sebanyak 2 kali kita tuliskan. Kemudian SDP-nya juga sebanyak 2 kali. Kemudian SFDP-nya juga 2 kali. Jadi kalau saya tulis S-nya 1 kali, SP-nya 2 kali, SP, SP. Kemudian SDP-nya 2 kali, SDP, SDP. Kemudian SFDP 2 kali juga. Untuk pemberian nomor kulit, S itu dimulai dari 1. Jadi semua yang S itu diberi dulu urutan mulai 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Kemudian untuk P, itu nomor kulitnya sama dengan S yang di depannya. Jadi kalau P yang di sini, S depannya kulitnya 2, berarti di sini 2P.
Kemudian ini P yang di sini, lihat S depannya 3S, berarti di sini 3P. P yang di sini 4S, berarti di sini 4P. P yang di sini depannya 5S, berarti di sini 5P. Dan seterusnya. Sedangkan untuk yang D itu kita tinggal mengurangi 1 dari P. Jadi kalau P di sini nomor kulitnya 4, berarti D-nya tinggal dikurangi 1. 4 dikurangi 1, 3. Kemudian ini yang D, 5 dikurangi 1, berarti 4. Ini juga ada D, 6 kurangi 1, 5. Di sini juga ada D, 7 kurangi 1, 6. Begitu pula untuk F. Untuk F kita tinggal melihat dari D, kemudian dikurangi 1. 5 dikurangi 1, 4. 6 dikurangi 1, 5. Berikutnya adalah larangan Pauli. Di dalam suatu atom, tidak boleh terdapat 2 elektron dengan 4 bilangan kuantum yang sama. Untuk bilangan kuantum ini akan kita pelajari minggu depan setelah kita belajar tentang konfigurasi elektron subkulit. Berikutnya adalah aturan Hahn. Keadaan paling stabil bila elektron-elektron tersebut tersebar ke semua orbital dengan spin yang sejajar. Ini untuk penggambaran spinnya, besok juga akan saya ajarkan ketika kita belajar tentang bilangan kuantum. Minggu lalu kita juga sudah belajar tentang periode dan golongan. Periode yaitu jumlah kulit yang ditempati, sedangkan golongan adalah jumlah elektron di kulit paling luar. Ini untuk menentukan golongan. Nanti kalau konfigurasinya berhenti pada subkulit S, berarti dia kemungkinannya adalah golongan 1A atau golongan 2A. Kemudian jika berhenti di kulit P, maka kemungkinannya adalah golongan 3A sampai dengan golongan 8A. Cara menentukannya. Jadi nanti jumlah elektron pada S dan P kita jumlah saja. Kalau dijumlah itu hasilnya 3, maka dia akan masuk ke golongan 3A. Kalau dijumlah hasilnya 4, maka akan masuk ke golongan 4A. Jika dijumlah hasilnya 5, masuk ke 5A. Hingga nanti jika dijumlah hasilnya 8, maka akan masuk ke golongan 8A. Nah, bagaimana kalau berhentinya di D? Ya, tadi subkulit ada subkulit S, subkulit P, dan sekarang subkulit D. Jika berhenti di subkulit D, maka kemungkinannya adalah golongan 1B hingga 8B. Caranya, tinggal kita menjumlahkan elektron yang ada di subkulit S dan subkulit D. Jika dijumlah hasilnya 3, maka masuk ke golongan 3B. Ini masih sama dengan yang golongan A tadi. 5B, 6B, 7B. Nah, yang mulai istimewa di sini. Jika dijumlah hasilnya 8, 9, dan 10, maka ini akan masuk ke golongan 8B. Jika dijumlah hasilnya 11, masuk ke golongan 1B. 12, 2B. Subkulit yang keempat yaitu subkulit F. Jika berhenti pada subkulit F, maka dia akan masuk ke dalam golongan 3B. Ingat, ini adalah urutannya dari energi yang paling rendah ke energi yang paling tinggi. Kemudian S itu maksimal 2 elektron, P maksimal 6 elektron,
D10F14. Contoh yang pertama adalah natrium dengan nomor atom 11. Jadi nanti kita diminta untuk menyusun 11 elektron ini ke dalam suatu konfigurasi subkulit. Kita isikan dulu dari subkulit yang paling rendah energinya, yaitu di 1s. 1s kita isi maksimal karena S itu maksimalnya 2. Kemudian naik setelah 1s urutannya adalah 2s. Berarti di sini 2s2 kita isikan maksimal juga untuk S. Berikutnya setelah 2s kita maju ke 2p. Nah, kita isikan maksimal juga. P itu maksimalnya ada 6. Kemudian 3s1. Kenapa di sini 1? Kalau kita jumlahkan elektronnya ini, di 1s ada 2, di 2s ada 2, di 2p ada 6. Jadi 2 tambah 2 tambah 6 berarti 10. Sedangkan jumlah elektron yang diminta adalah 11. Jadi sisanya adalah 1. Contoh berikutnya adalah 13Al. Sama seperti tadi, kita mulai dari 1s. 1s2, 2s2, 2p6. Kita hitung dulu jumlahnya. 2 ditambah 2 ditambah 6 berarti ada 10. Yang akan kita distribusikan adalah 13 elektron. Berarti di sini sudah ada 10. Maka kalau yang diminta adalah 13, maka kurangnya adalah 3. Setelah 2p, ini ada 3s. Kita isikan 3s2. Kita hitung lagi. 2, 2, 6, 2. Ini masih 12. Yang diminta 13. Berarti kurang 1. Kita maju lagi. Setelah 3s ada 3p. Maka 3p isinya 1. Contoh berikutnya adalah Ca20. Sama seperti tadi, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Kita hitung dulu jumlahnya. 2, 2, 6, 2, 6. 18. Yang diminta 20. Berarti masih kurang 2. Setelah 3p, kita lihat pada urutannya, ini ada 4s. Berarti berikutnya di sini kita tuliskan 4s2, sisanya tadi. Nah, sekarang kita akan menentukan periode dan golongan. Periode adalah jumlah kulit yang ditempati. Mari kita lihat untuk Na. Kulit terbesarnya adalah 3. Maka periodenya 3. Untuk Al juga sama, periodenya 3 karena kulit terbesar yang ditempati adalah 3. Sedangkan untuk Ca, kulitnya 4. Karena kulit terbesar yang ditempati adalah 4. Ini 1, 2, 2, 3, 3, 4. Berarti yang terbesar adalah 4. Berikutnya adalah golongan. Golongan itu menunjukkan jumlah elektron valensinya, yaitu elektron di kulit paling luarnya. Kulit paling luar kita bisa lihat dari periodenya tadi. Untuk Na, kulit paling luarnya 3. 3s1. Berarti di kulit paling luar ini hanya ada 1 elektron. Maka golongannya adalah 1A. Berikutnya untuk Al. Periodenya 3. Berarti kulit terluarnya dia 3. Di sini ada 2 subkulit. Subkulit S dan subkulit P. Maka karena ada 2 subkulit pada kulit yang sama, maka kita jumlah 2 ditambah 1, yaitu 3A. Nah, berikutnya pada Ca. Ca ini kulit terluarnya 4. Pada kulit terluar ada 2 elektron. Berarti dia golongan 2A. Tadi kita belajar tentang penulisan konfigurasi subkulit dengan cara panjang. Ada cara pendeknya. Cara pendeknya kita dengan menggunakan singkatan dari golongan gas mulia. Gas mulia itu isinya helium, neon, argon, kripton, xenon, dan radon. Nanti yang kita lihat,
itu adalah nomor atom dari masing-masing gas mulia ini. Contoh yang pertama, setelah menulis gas mulia, maka setelah gas mulia itu yang kita tulis adalah subkulit es. Sedangkan subkulit es itu ada di berbagai kulit. Ada di kulit pertama, kulit kedua, hingga kulit ketujuh. Nah, cara penulisannya kita lihat saja. Contoh He. He ini adalah gas mulia yang pertama. Maka setelah He kita tulis 2S. Jadi He itu karena gas mulia yang pertama, maka di sini yang kedua, 2S. Ne. Ne adalah gas mulia yang kedua. Karena ini gas mulia yang kedua, maka setelah ini adalah 3S. Berikutnya Ar. Ar unsur gas mulia yang ketiga. Maka setelah Ar adalah setelah ketiga, berarti ini keempat. 4S. Kr. Kr adalah unsur gas mulia yang keempat. Maka setelah Kr adalah 5S. Berikutnya Xe. Xe ini adalah unsur gas mulia yang ke-5. Maka setelah Xe adalah 6S. Rn. Rn adalah unsur gas mulia yang ke-6. Maka setelah Rn, 7S. Contoh, 11Na. Nomor atom Na adalah 11. Caranya adalah kita melihat dari deretan gas mulia ini yang mendekati angka 11, tapi tidak boleh lebih dari 11. Yang paling mendekati adalah Ne, maka Ne kita tuliskan dulu. 10 Ne. Ne adalah unsur gas mulia yang kedua, maka setelah Ne ini 3S. Kenapa 3S1? Nomor atom Na 11, sedangkan Ne sudah punya 10 elektron. Berarti di sini kurang 1 elektron saja. Berikutnya Al. Kita cari sama seperti tadi yang paling mendekati dengan Al, tapi tidak boleh lebih dari 13. Yaitu Ne. Masih Ne. Setelah Ne, 3S. Al 13, Ne 10. Kalau S-nya kita isi maksimal 2, berarti masih 12. Masih kurang 1. Kita ingat urutan tadi setelah 3S ada 3P. Berarti 3S2, 3P1. Berikutnya untuk Ca. Yang paling mendekati Ca adalah Ar. Ar ini unsur gas mulia yang ketiga. Maka setelah Ar adalah 4S. 4S2. 2 karena Ca yang diminta 20, Ar nomor atomnya 18. Jadi nanti 18 tambah 2 hasilnya 20. Contoh berikutnya yaitu kita akan gunakan konfigurasi subkulit ini pada golongan B. Ingat tadi untuk golongan B, konfigurasinya berhenti pada subkulit D. Mari kita lihat. Contoh yang pertama adalah 25 Mn. Kita akan menggunakan Ar, karena Ar ini paling mendekati 25. Ar adalah unsur gas mulia yang ketiga, maka setelah Ar adalah 4S2. Kita isi maksimalnya, 18 ditambah 2, 20. Yang akan kita distribusikan 25, berarti masih kurang 5. Setelah 4S, ini ada 3D. Kita lanjut di 3D 5. Nah, ini berhenti pada subkulit D. Artinya, unsur Mn ini masuk ke dalam golongan B. Berapa B? Mari kita hitung bersama S dan D-nya. Di S ada 2, di D ada 5. Berarti kalau kita jumlah adalah 7, maka Mn ini masuk ke dalam golongan 7B. Sedangkan periode masih sama, yaitu kulit yang paling luar. Kulit yang paling luar adalah 4, berarti di sini periodenya 4. Contoh berikutnya adalah 22 Ti.
Sama, kita menggunakan AR 4S2 20, karena ini 22 berarti masih kurang 2. Periodenya kulit yang paling luar atau kulit yang paling besar 4. Kemudian untuk golongan kita tinggal menjumlahkan S dan D. S-nya ada 2, D-nya ada 2, berarti ada 4. Maka masuk ke golongan 4B. Berikutnya adalah Ni 28. AR 4S2 3D8. Periode masih sama, kulit yang paling luar yaitu 4. Kemudian golongan tinggal kita menjumlahkan 2 ditambah 8. 10. Jika jumlahnya 8, 9, dan 10, maka akan masuk ke golongan 8B. Berikutnya akan saya bahas tentang keistimewaan subkulit D. Jadi subkulit D itu akan stabil pada posisi penuh atau setengah penuh. D itu maksimal 10, maka penuhnya adalah 10. Setengah penuhnya berarti setengah dari 10, yaitu 5. Contoh, yang pertama CR 24. Konfigurasinya AR 4S2 18 tambah 2, 20, 3D4. Nah, jika kita menemukan 3D4, maka unsur ini tidak stabil. Otomatis, 2 dari S ini akan pindah 1 ke D, menjadi 5, tadi setengah penuh, ya. Hingga S-nya tinggal sisa 1. Nah, seperti ini. Dia akan stabil 3D5. Jadi, satunya diambil dari S yang mula-mula 2, dipindahkan 1 ke D, sehingga D-nya 5, sehingga S-nya masih tinggal 1. Periodenya masih sama, yaitu kulit yang terbesar, yaitu 4. Kemudian untuk golongan, kita tinggal menjumlahkan S dan D, 1 ditambah 5, itu ada 6B. Contoh yang kedua adalah CO. Nah, kalau kita ketemu 9, kalau kita menemukan D9, ini sama, tidak stabil. Otomatis, 1 dari S ini akan pindah ke D. Sehingga S-nya tinggal 1 dan D-nya akan menjadi 10. Ini hanya berlaku untuk D yang 4 dan D yang 9. Dia akan stabil membentuk D5 atau D10. Sama untuk periode, masih kulit yang paling besar yaitu 4. Kemudian untuk golongannya tinggal menjumlah 1 ditambah 10, 11. Karena jumlahnya 11 maka masuk di golongan 1B. Nah, para siswa, perjumpaan kita hari ini saya cukupkan sampai di sini. Kita akan bertemu kembali minggu depan dengan materi yang berbeda. Selamat pagi.